di dalam sujud. Dan doa dalam sujud kapan saja boleh. Sujud pertama, sujud kedua, sujud rakaat pertama, sujud rakaat kedua, sampai sujud terakhir, semuanya boleh. Selama bersujud bebas berdoa. Tapi kenapa kebanyakan dia doa di sujud terakhir? Mungkin dia khawatir kalau sering doa di setiap sujud, nanti dia salah hitung rakaatnya. Ada orang pas dia bangun dari sujud karena panjang sujudnya, dia berdiri, aku di rakaat berapa ya? Nah, lupa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama di majlis yang insyaallah menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu-ilmu yang kita insyaallah sama-sama belajari menjadi ilmu bermanfaat buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika membahas persatuan umat, itu menunjukkan betapa beratnya dan tantangan yang kita hadapi demi mempersatukan umat. Karena umat, apalagi dalam kondisi zaman ini, umat Islam, dan mohon maaf saya mengucapkan kata ini, termasuk yang cukup minim memahami agamanya sendiri. Banyak yang masih buta huruf, tidak bisa baca Al-Quran. Hal-hal yang utama dalam agamanya masih banyak yang tidak mengerti kewajiban-kewajibannya. Apalagi kalau kita membicarakan praktik mengamalkan isi agama. Jangankan hal-hal akidah, hal-hal kecil, masalah suci, masalah najis, masail fikih-fikih dalam salat, di luar salat, banyak yang kita tidak faham. Dan ini menunjukkan betapa umat Islam di zaman ini cukup menjauh dari agama, menjauh dari ilmu. Kalau mulai sedikit belajar dan sudah kenal kebenaran, dia merasa diri benar dan yang lain salah. Dan itu sudah salah niat. Apalagi yang niatnya belajar, saya ingin belajar supaya meluruskan umat. Jadi seolah-olah selama ini umat lagi bengkok, dia yang mau luruskan. Subhanallah, dahsyat, hebat. Ini sudah salah niat. Yang kita perlu fikirkan, meluruskan diri kita sendiri. Allah tidak akan mewujudkan perubahan kalau kita belum berubah diri sendiri. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wujudkan Islam di hatimu, akan Allah wujudkan Islam di muka bumi. Kita sekarang ingin meletakkan syariah, menegakkan keadilan, melakukan Islam, mewujudkan khilafah. Tapi di hati kita masih jauh dari Islam. Bagaimana bisa terwujud? Allah tahu isi hati kita jauh dari Islam, jauh dari sifat sejahtera Islam, rahmatan lil alamin ya Islam. Bagaimana sifat karunia dan kemuliaan yang ada di Islam? Kita masih jauh. Walaupun lidah kita bercita-cita untuk Islam, tidak cukup. Ucapan ini tidak cukup. Sumber bercintaan kita kepada agama Allah Azza wa Jalla, Islam adalah qalbu.
Kalau kalbu ini benar-benar cinta dan dia mengamalkan segala sesuatu lillahi ta'ala, sebelum amalan badan kita memperhatikan amalan kalbu. Jangan kita gerakkan dalam salat tapi ternyata tidak diterima salatnya. Ada disebutkan dalam satu riwayat yang diriwayatkan Imam Abi Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, orang salat 60 tahun salat, tidak ada satu yang diterima. Satu pun tidak diterima di sisi Allah. Padahal sudah berapa lama dia salat? 60 tahun. Apa sebabnya tidak diterima? Karena dia menghadapi Allah ketika dia lagi salat hanya gerakan badan. Dia tidak mengerti apa-apa daripada salat. Bacaannya tidak benar. Dia tidak faham apa yang sunnah yang kita lakukan di dalam salatnya. Belum lagi khusyuknya, belum lagi apa ikhlasnya. Makanya ada satu orang atau dua orang salat di saf pertama, sama-sama rukuk, sama-sama sujud, sama-sama baca, bahkan sama-sama hafal. Tapi satu diterima, satu tidak diterima. Kok bisa jadi beda? Karena satu menghadapi Allah dengan hatinya. Tergerak dia ke masjid, tergerak dia bisa datang salat karena dia cinta kepada Allah. Bukan sebatas dia mendapatkan perintah, dia laksanakan perintah. Hanya tunaikan kewajiban. Atau bahasa lain, lepaskan diri daripada kewajiban. Banyak orang beribadah, Allah perintahkan, saya mau beribadah. Tapi tidak ada rasa cinta, kenapa saya beribadah? Apakah karena saya cinta atau hanya sebatas mau lepas tanggungjawab supaya nanti di hari kiamat Allah tidak tanya saya kenapa? Jadi takut ditanya, makanya mau lepaskan tanggungjawab, makanya melaksanakan ibadah. Beda jauh dan tidak sama di sisi Allah. Orang yang beribadah terdorong dia ibadahnya karena dia cinta kepada Allah. Dia mau dekat sama Allah, dia senang, dia bahagia, dia merasa nikmat kalau sama Allah Azza wa Jalla. Yasta'nis billah, dia merasa bahagia, bisa merasakan nikmatan yang luar biasa kalau dia lagi bersama Allah Subhanahu wa taala, melalui zikirnya, melalui salatnya, melalui tahajudnya, melalui baca Al-Qur'annya. Beda. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang berdiri di tengah malam, salat tahajud dengan rasa khusyuk, dengan rasa takut, dia mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azab Allah dan berkeinginan selamat di akhirat. Apakah orang yang tahu makna ini sama orang yang tidak tahu? Kata Allah, tidak mungkin bisa sama. Yang mengerti makna dan hakikat daripada ibadah sama orang hanya melaksanakan ibadah, hanya ingin tunaikan kewajiban saja. Kalau istilah hutang, bayar lunas. Ibadah bayar lunas, sudah tidak ada hutang lagi. Tapi bagaimana posisi kita di sisi Allah? Makanya ada sekelompok yang akan pertama masuk ke dalam neraka, ulama, hafizul Quran, dan orang-orang pahlawan atau orang-orang berjihad. Pemberani. Ditanya hari kiamat, bagaimana kalian dalam kehidupan di dunia? Aku berilmu, belajar ilmu, menyebarkan dakwah demi Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, kamu dusta, berbohong. Kamu berdakwah, belajar ilmu sambil dapatkan gelar ulama, dapat gelar tinggi supaya dipanggil dengan gelar tersebut. Bangga, senang, merasa nikmat. Makanya yang sudah niatnya seperti ini, ketika umat Islam diuji, dia tidak berani di depan. Tidak berani. Mengapa? Takut kehilangan jabatannya, takut kehilangan lingkungannya, takut kehilangan dukungannya, orang-orang yang sayang, dia takut. Kalau saya jatuh, nanti tidak diundang lagi, tidak diminta isi ceramah. Kalau tidak ada diminta isi ceramah, berarti tidak ada amplop. Kalau tidak ada amplopnya, berarti tidak ada uang. Dia sudah menggantungkan diri dengan lingkungan dan jamaahnya. Berarti dia bukan lillahi ta'ala.
Dan itulah yang pertama akan masuk neraka padahal dia ulama. Orang fikir orang mau berilmu gampang, mau senang-senang belajar. Tapi hati-hati, luruskan niatnya. Niat perlu dijaga di awal amal dan di pertengahan amal dan di ujung amal, di akhir amal. Niatnya bukan hanya dari awal, nawaitu lillahi ta'ala, tapi pertengahannya mulai bengkok kanan kiri, tak jelas kemana arahannya. Karena lupa menjaga niat yang sudah diawali dengan baik. Bahkan penutupannya, akhiri amalan kita dengan niat yang kita lakukan ini betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafizul Quran, man hafal Al-Quran, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hari kiamat, bagaimana? Saya Allah hafal Quran untukmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong, dusta, tidak benar. Kamu bilang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran supaya dipanggil hafiz, senang dengan gelar hafiz, di pojok dimuliakan, di apa dorong jadi imam, senang saya hafiz. Bahaya itu. Makanya niat jemaah sekalian itu sangat sensitif. Dan beda ikhlas, riya sama syirik, bedanya sangat tipis. Kalau kita tidak berhati-hati niat, tidak menjaga niat, itu bisa hancur. Bisa amalan kecil tapi niat baik, niat ikhlas di sisi Allah jadi besar. Ada orang bangun musalla kecil musalla, mungkin hanya untuk beberapa orang, tapi benar-benar lillahi ta'ala, Allah tahu niatnya. Ada orang bangun masjid megah besar, bisa memuat ribuan orang, tapi supaya disebut-sebut, dipanggil, oh ini Pak, oh luar biasa Bapak bangun masjid besar, megah. Allah tahu isi hatinya. Ternyata yang bangun musalla kecil lebih besar di sisi Allah daripada masjid tersebut. Karena menghadap ikhlas itu amalan tidak diperlukan diperhatikan apa dia kecil atau besar. Kalau bagi ikhlas yang kecil aja bisa jadi besar, apalagi yang besar bisa jadi lebih besar. Makanya selalu saya berkata dalam bahasa, kalau kita diajak bersedekah, lebih baik sedekah sedikit ikhlas daripada banyak tidak. Itu salah. Seharusnya lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Supaya belajar, jangan kita saya mau ikhlas pas saat kecil, saya mau ikhlas juga di sesuatu yang besar. Cuma saya mau kasih contoh, karena ini ada kaitan dengan persatuan umat, masalah niat. Apa bedanya riya, syirik sama ikhlas? Man amila amalan li ajlin nas faqad asyrak. Barang siapa yang mengamalkan amalan karena manusia, dia jatuh dalam perbuatan syirik. Faham enggak? Paham? Saya ulang lagi. Siapa yang mengamalkan sesuatu karena manusia, itu namanya apa? Bukan riya ya. Terus riya yang mana? Hah? Riya apa? Pamer. Yang disebut kata riya, barang siapa yang meninggalkan amal kebaikan karena manusia, itu riya. Menamalkan karena manusia, syirik. Meninggalkan amalan tersebut karena manusia, itu riya. Saya kasih contoh supaya jelas. Masuk masjid, bapak ahli masjid dan selalu di saf pertama. Sudah bertahun-tahun istiqomah jaga saf pertama, sudah kebiasaan, dan harus tahu yang di saf pertama tidak mungkin bisa sama di sisi Allah sama yang di saf kedua.
Tidak bisa sama, pasti beda. Di saf pertama beda sama yang saf kedua. Saf kedua beda lagi sama saf. Semakin dekat semakin mulia, semakin terjaga semakin agung. Dan Rasulullah SAW cukup mendoakan orang yang salat di saf pertama sampai 3 kali. Ya Allah, rahmati saf pertama, rahmati ahli saf pertama, rahmati ahli, sampai 3 kali mendoakan. Itu menunjukkan sahabat saking memuliakan saf pertama, mereka kalau tidak berkesempatan atau barang datang beribut, anak duluan. Aku heran ketika melihat ada orang disuruh maju ke depan, tidak apa-apa, bapak di depan aja, saya di sini. Kok ditawar-tawaran? Kita kesempatan dapat rahmat 3 kali didoakan, malah disuruh orang lain yang maju. Saya begitu melihat masih saya langsung maju. Tak mau menawar sama orang. Ini saf pertama, ku baki tawar menawar sama orang. Kaum laki-laki khairu sufufir rijal awwaluha. Khairu sufufir rijal awwaluha. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik saf-saf laki-laki di awal, sebaik-baik saf wanita di akhir. Semakin di akhir semakin baik. Ya, Assalamualaikum. Maksud saya waktu salat, bukan ceramah. Di waktu salat. Jadi wanita semakin di akhir semakin, untuk apa? Supaya dia menjauh dari lingkungan laki-laki. Ini maksudnya waktu melaksanakan salatnya. Dan alhamdulillah di Indonesia biasa kalau pas waktu salat wanita di belakang, laki-laki di depan. Yang aku heran pas masuk Jumatan masih jam 11, saya suka masuk datang ke masjid jam 11, kadang-kadang setengah 11, lebih ramai duduk di belakang daripada di depan. Padahal di depan kosong, sambil main handphone, ada yang tidur. Aku heran. Padahal pahala orang yang datang Jumat, hadis sahih diriwayatkan Imam Abi Daud dan Imam Ahmad dalam musnadnya, luar biasa pahala bagi orang-orang yang datang lebih awal hari Jumat. Dia dekat dengan mimbar, mendengar khutbah, bahkan dia jalan kaki dari rumahnya ke masjid. Dia datang jalan kaki, dia mandi sebelumnya, kemudian berpakaian yang bagus, kemudian wangi-wangian, sampai dia datang duluan, dia jalan kaki, tidak naik, kata Rasulullah SAW dalam hadis, yamshi walam yarkab, dia jalan dan tidak naik, artinya tidak naik motor, tidak naik apa-apa, jalan kaki, akan mendapatkan setiap langkah, setiap langkah pahala puasa dan qiyamul lail 1 tahun. Setiap langkah puasa, pahala puasa 1 tahun dan qiyamul lail 1 tahun. Berarti kalau dia jaraknya dari rumah ke masjid 100 langkah, silakan hitung. Kalau 1 langkah saja dihitung, 1 tahun puasa, 1 tahun qiyamul lail. Itu hanya bagi orang yang datang duluan, lebih awal. Subhanallah, luar biasa. Mendekat mimbar, mendengar khutbah, tidak berbicara sampai khutbah selesai. Jadi banyak kesempatan, banyak peluang dari agama, kita bisa mendapatkan pahala yang begitu dahsyat walaupun amalannya sederhana, sedikit. Bapa di saf pertama sudah bertahun-tahun menjaga, dia cinta saf pertama. Jangankan saf pertama saja dia cinta, dia tidak pernah terlewat takbiratul ihram sama imam. Sebagaimana di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, man shalla 40 yawman la tafutu takbiratul ihram kutibat lahu bara'atan. Barang siapa yang salat 40 hari tidak terlepas takbiratul ihram, tidak tertinggal, imam Allahu Akbar, dia sudah standby Allahu Akbar selama berapa hari? 40 hari, berarti 200 kali salat. Apa yang dia dapat? Dapat kebebasan dari neraka dan dari kemunafikan. Dan hal ini orang munafik tidak bisa. Makanya saya suruh mendorong jamaah, kalau mau tahu dirinya mukmin atau munafik, kira-kira gimana posisinya salat.
khususnya takbiratul ihram, suka dijaga atau tidak apa-apa sering masbuk? Beda. Yang sering masbuk beda sama orang yang datang lebih awal. Tak mungkin sama di sisi Allah. Wallahi beda. Allah Maha Adil. Semua masuk surga insya-Allah kita bersama-sama, itu karena karunia dan rahmat dari Allah. Tapi di dalam surga, tingkatan dalam surga itu masing-masing tergantung amal. Masuk surga tingkatannya ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas, paling atas bersama Nabi, bersama para sahabat, bersama waliullah, orang salih. Tidak mungkin sama, itu tergantung amalannya. Sejauh mana yang tahajud, sunnah qabliyah ba'diyah, salat duha, puasa Senin Kamis, menjaga bacaan Al-Quran, tak mungkin sama orang yang malas. Walaupun sama-sama masuk surga, kalau Allah berikan karunia dua-duanya masuk surga, tapi ada yang masuk surga tapi mampir dulu. Mau enggak mampir dulu? Mampir kemana? Ya neraka. La haula wala quwwata illa billah. Jadi bapak itu menjaga saf pertama, tidak pernah melepas, bertahun-tahun terdengar sampai ke kuping dia. Subhanallah, bapak itu luar biasa, kami kenal sudah lama, dia masih bertahan, kuat, saf pertama selalu, tidak pernah telat. Kalau dia tidak ada di saf pertama, pasti dia lagi sakit atau keluar kota. Dia mendengar di kupingnya, merasa tidak enak, perasaannya tidak enak, mulai dipuji sama orang, lingkungan jamaahnya masjid. Besok-besok pas waktu salat dicari sama jemaah, bapak di mana bapak? Kok tidak ada? Pas habis salam, selesai salat, lihat ke belakang, bapak ada di belakang. Kok bapak kenapa ke belakang? Oh, tidak enak. Rasanya tidak enak, selama ini saya jaga lillahi ta'ala, malah orang-orang puji saya. Akhirnya saya mundur ke belakang, itu riya. Itu riya. Karena dia menamalkan awalnya karena siapa? Dia saf pertama lillahi ta'ala, dia tidak harap dipuji. Walaupun dipuji, dia tidak peduli. Walaupun dipuji, dia tidak, tetap komitmen, tetap istiqamah, menamalkan, hanya menjaga hati dan menjaga perasaannya supaya tetap lillahi ta'ala. Makanya ulama berkata, jaga ikhlas di awal amal, di pertengahan amal dan di akhir amal. Mungkin dimulai di awali dengan baik, di pertengahan, namanya manusia, ada ujian, ada bangga diri, ada hal-hal yang bisa merusak ikhlas kita. Hati-hati kita jaga. Nanti saya kasih doanya bagaimana supaya Allah lindungi kita dari sifat riya dan terjaga ikhlas kita lillahi ta'ala. Jadi ketika bapak mundur di saf belakang karena dipuji, dia meninggalkan kebaikan. Kan saf pertama sesuatu kebaikan, dia mundur ke belakang, mundur dan dia tinggalkan kebaikan tersebut, itu namanya riya. Terus kalau ada orang saya mau di saf pertama, tapi Allah tahu niatnya dia melakukan ini supaya mau jadi ketua masjid. Anak mau lihat ini, saya fantas jadi ini imam, saya fantas yang jadi di depan, karena saya alhamdulillah bertahun-tahun saya selalu di saf pertama. Nah, Allah tahu niatnya, kita kan tidak tahu. Kita tidak boleh hukum orang niatnya, tapi saya hanya menjelaskan hukum. Karena dia dari awal niatnya beda, berarti dia melakukan karena manusia ingin dapat dudukan, ingin dapat dipuji. Berarti selama dia menamalkan bukan riya lagi, tapi dia berbuatan syirik. Karena ibadah semestinya karena Allah, tapi dia jadikan ibadah karena manusia. Terus ikhlas apa? Selamat dari dua-duanya. Amalkan lillahi ta'ala dan dijaga istiqamah, itu aja. Bukan karena manusia, dan saya tidak mau tinggalkan kebaikan karena manusia.
Kalau bahasa sederhana, orang yang ikhlas sama saja di hatinya. Dipuji, tidak dipuji, disukai, disenangi, tidak disenangi, tidak dihina, dicaci maki, sama aja. Kalau dia dipuji, senang dia, hatinya senang, merasa bangga, itu berarti hati-hati. Kalau pas dihina, dicaci maki, tersinggung, keras, sakit hatinya, oh hati-hati, berarti dia sensitif, jauh dari ikhlas. Kalau orang yang ikhlas, tidak berduli, tidak berduli. Yang hanya dia berdulikan adalah Allah senang. Kalau Allah senang, aku tidak berduli. Makanya ketika ada orang bertanya kemarin, aku suka berbuat kebaikan, tapi kenapa teman-teman saya menilai perbuatan saya salah? Saya menjawab, kenapa kamu pusing? Sekarang kamu berkata saya lakukan kebaikan lillahi ta'ala, dinilai sama orang lain nilai yang buruk atau buruk sangka, urusan kamu apa? Kenapa kamu pusing fikirin dia? Kalau dia berburuk sangka, tidak usah berduli. Yang penting kamu tahu diri, saya menamalkan ini karena Allah. Orang lingkungan saya senang, lingkungan saya tidak senang, lingkungan itu mendekat, lingkungan itu menjauh, saya tidak berduli. Biarpun hidup sendiri, tapi amalan saya tahu ikhlas lillahi ta'ala, tidak usah berdulikan manusia. Faham tak? Jamaah sekalian, hubungan kita sama manusia hanya saling mengisi, saling membagi kebaikan. Tapi kalau urusan kita sama Allah, jangan lipatkan manusia. Kalau ada sesuatu kita sama Allah, jangan mencari ridha manusia. Aku berdakwah, aku ingin mendapatkan masa yang banyak, aku ingin mendapatkan orang memuji cara dakwah saya, ada orang ini. Hati-hati, berarti sudah tergeser dari kebenaran. Jangankan dia jatuh riya, bisa dia jatuh ke dalam syirik. Na'udzubillah min zalik. Ada satu doa di hadis yang sahih yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut saya itu doa memohon berlindungan dari riya. Memohon berlindungan dari riya. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma, coba sama-sama. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala perbuatan syirik yang saya tahu, dan aku istighfar dan memohon ampun dari perbuatan yang saya tidak tahu. Yang dimaksud apa? Berlindung kepada Allah dari perbuatan yang bisa menjatuhkan saya dengan sengaja kepada syirik, atau bisa menjatuhkan saya tidak sengaja dengan syirik. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik yang sengaja atau tidak sengaja. Apalagi hal-hal yang tidak sengaja. Kalau yang sengaja, insyaAllah kita memohon berlindungan, dan insyaAllah kita orang mukmin tidak mau sengaja-sengaja dengan sungguh-sungguh kita melakukan syirik. Tidak ada orang mukmin sengaja melakukan syirik, tapi kita memohon berlindungan. Tapi yang sering terjadi adalah sering kita jatuh dalam syirik, jatuh dalam riya, tapi kita tidak tahu, tidak sadar itu riya, kita tidak sadar itu syirik.
Makanya kita memohon istighfar, wa astaghfiruka lima la a'lam, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang salah atau salah niat atau salah berbuat. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Bisa sebenarnya cari di Google doa berlindungan dari syirik, insyaallah keluar hadisnya, riwayatnya, mudah-mudahan bermanfaat. Doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yang membola-balik hati tetapkan hatiku atas agamamu. Ini doa termasuk sangat bagus. Rasulullah SAW sering membaca dan dijaga di dalam salatnya, di dalam sujud. Dan doa dalam sujud kapan saja boleh. Sujud pertama, sujud kedua, sujud rakaat pertama, sujud rakaat kedua, sampai sujud terakhir, semuanya boleh. Selama bersujud bebas berdoa. Tapi kenapa kebanyakan dia doa di sujud terakhir? Mungkin dia khawatir kalau sering doa di setiap sujud nanti dia salah hitung rakaatnya. Ada orang pas dia bangun dari sujud karena panjang sujudnya, dia berdiri, aku di rakaat berapa ya? Lupa. Makanya ada usulan dari ulama, jadikan doanya di sujud terakhir supaya tahu habis itu mau sudah langsung tahiyat dan salam. Tapi boleh enggak saya setiap sujud doa? Boleh. Rasulullah SAW bersabda, aqrab ma yakunul abdu ila rabbi wa huwa sajid. Sebagaimana hadis yang sahih, dekat posisi seorang hamba di sisi Allah, dekat sama Allah ketika dia dalam keadaan sujud. Fa akthiru minad du'a, barbanyalah doa. Dan saya dorong jamaah untuk berbanyak doa dalam bahasa Arab. Tapi boleh enggak dalam bahasa Indonesia? Boleh. Dalam sujud boleh dalam bahasa Indonesia. Kalau kita tidak mampu menghafal doa yang berbahasa Arab. Karena inti daripada doa adalah menggunakan bahasa yang kita fahami. Kalau saya mengerti, misal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ini kan sudah banyak orang tahu, berarti boleh pakai bahasa Arab karena sudah tahu maknanya. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini kan bahasa Arab, faham enggak artinya? Faham, berarti boleh gunakan dalam sujud. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ini bahasa Arab tapi saya sudah faham, berarti boleh digunakan dalam sujud. Tapi ada hajat-hajat, ada curhat, ada ingin menukapkan sesuatu, ada masalah yang kita hadapi, tidak faham doa bahasa Arab sesuai hajat kita, boleh enggak saya gunakan bahasa Indonesia? Boleh gunakan bahasa Indonesia. Yang jelas yang tidak boleh mengganti bahasa adalah tuntunan salatnya. Misal Al-Fatihah, Subhana Rabbiyal Azim dalam ruku', Subhana Rabbiyal A'la dalam sujud, kemudian tahiyat, tidak boleh diganti bahasa. Tapi kalau sudah tunaikan kewajibannya tersebut, selebihnya anda bebas. Tapi saya lebih cenderung kepada doa berbahasa Arab. Kalau memang hafal dan bisa, boleh. Bapak Ibu jamaah sekalian, kembali lagi kepada bahasan ikhlas. Kebersatuan umat sangat dibutuhkan. Bagaimana kita bisa bersama ikhlas? Yang mendorong kita mau bersatu dengan umat karena tujuan kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan, tidak ada kemaslahatan, tidak ada keinginan dunia. Dan alhamdulillah Allah berikan kepada kita karunia di Indonesia. Di dalam beberapa kasus ketika kita menghadapi tantangan dan ujian, bela Islam, bela Al-Quran, kemudian untuk saudara kita di Palestina, alhamdulillah terlihat betapa umat Islam Indonesia luar biasa bersatu. Tamatan alumni Al-Azhar, alumni University Madinah, alumni Hadramaut Yaman, alumni Sudan, alumni dari mana-mana, beda-beda pendapat, beda-beda pemahaman, beda-beda aliran, tapi bisa mereka di satu panggung, di satu bersama-sama untuk Islam.
Dan ini yang kita harapkan. Bisa terjadi berbeda di antara kita, itu hal wajar. Jangan harap Bapak Ibu, tolong fahami ini, jangan harap Bapak Ibu satu saat umat Islam bisa bersatu dalam satu pandangan. Jangan harap itu. Walaupun beda pandangan, beda pendapat, tapi kita bisa bersatu. Jangan gara-gara berbedaan mengakibatkan bermusuhan, itu bahaya. Bisa terjadi beda pendapat saya sama anda, tapi tetap kita bisa bersama-sama kawan, sahabat, mau salaman sama saya, mau mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala, mau membagi sama-sama berjuangan, walaupun pandangan saya dengan Bapak Ibu beda. Jangankan kita Bapak Ibu, suami istri sering dalam rumah tangga ada banyak pandangan. Pandangan istrinya melihat kalau urusan rumah nampaknya ibu yang lebih pandai dan lebih faham. Bapak ikut campur dengan beda pandangan. Kalau berantem gara-gara perbedaan pandangan, berkelahi setiap hari, hancur rumah tangga, kehilangan sakinah mawaddah rahmah. Tapi kalau kita fahami posisi pandangan ibu di dalam rumah jauh lebih memahami dari pandangan bapa dalam urusan rumah. Tapi dalam urusan keluar rumah, bapa lebih pandai, lebih bijaksana daripada urusan ibu. Makanya kita harus saling mengerti, saling memahami bagaimana posisi, dan kita simpankan posisi masing-masing di tempatnya yang benar. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulai di Indonesia beredar persoalan yang mengakibatkan perpecahan. Dan sebab kita, kalau kita kembali mengetahui dan mendalami isinya, ternyata hal-hal kecil sebenarnya. Perbedaan yang terjadi di tengah kita. Sedangkan perbedaan bukan baru sekarang, tapi ada dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berkata dalam hal fikih wajar kalau kita beda pendapat. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, ada Hambali, ada Hanafi. Kalau dari segi turutannya Hanafi, Maliki, Syafi'i, baru Hambali. Karena Hanafi di zaman awal, kemudian baru habis Imam Hanafi, Abu Hanifah, kemudian Imam Maliki, habis Imam Maliki bersama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar sama Imam Maliki, kemudian Imam Ahmad Hambali, dan Imam Ahmad Hambali pun sempat belajar sama Imam Syafi'i. Dan subhanallah, dengan berbeda pandangan, saya tidak pernah baca buku Imam Maliki protes sama Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i murid sejati Imam Maliki, murid terdekat Imam Maliki. Tapi tidak pernah protes. Tidak pernah Imam Maliki berkata, ini murid durhaka. Habis sudah belajar bersama saya, kok dia bikin mazhab sendiri? Ya beda pandangan. Dan kita harus fahami, ketika muncul berbeda pandangan, bukan berarti beda Quran dan beda hadis. Sama. Imam Maliki punya Quran, sama dengan Quran yang ada di Imam Syafi'i. Tapi kenapa kok bisa menjadi perbedaan? Karena beda memahami ayat tersebut. Dan ini justru menunjukkan perbedaan di dalam agama kita adalah menunjukkan betapa luas ilmu agama dan betapa ilmu agama sangat kaya dengan ilmu pemahaman. Kita tidak butuh orang-orang yang banyak ilmunya, tapi dia tidak faham bagaimana bisa menyesuaikan ilmu untuk lingkungan. Bahkan saya baca buku, sangat membuat saya kaget membaca sebuah buku. Memang sayang sekali belum ada bahasa Indonesia. Nama judulnya Al-Imam Syafi'i wa Madhabuhu Al-Qadim wa Madhabuhu Al-Jadid. Imam Syafi'i dan mazhabnya yang lama sama mazhab yang baru. Dari judulnya saja kaget, kok tak konsisten Imam Syafi'i? So ada yang lama, ada yang baru, kok ganti-ganti? Ternyata ketika beliau hidup di Mesir, beda dengan lingkungan hidup di Irak, makanya beda pendapat. Dia bisa, saking besar ilmunya, cerdas Imam Syafi'i, dia bisa menyesuaikan agama sesuai kebutuhan masyarakat di tempat tertentu. Dan saya yakin kalau Imam Syafi'i masih hidup sampai sekarang, datang ke Indonesia, ada mazhab yang ketiga yang cocok dengan orang Indonesia. Karena Islam ini tidak, sejarah prinsip tidak berubah, tapi sejarah hukum bisa berubah sesuai keadaan tertentu. Misal kunut
Kunut Rasulullah SAW mengamalkan kunut. Sekian lama kemudian habis itu tinggalkan. Makanya ulama ada yang pendapat kunut boleh. Ada yang bilang tidak boleh karena Rasul tinggalkan. Imam Hasan al-Basri ketika ditanya kunut, dia menjawab dilakukan baik, tidak dilakukan baik. Selesai masalah. Mau kunut boleh, tidak mau kunut boleh. Saya punya kebiasaan kalau masuk masjid diminta salat subuh jadi imam, saya tanya jamaahnya, maaf ketua, ini baki kunut enggak masjid ini? Oh kami baki kunut. Oh udah saya kunut. Pak ini masih baki kunut enggak? Oh kami enggak baki kunut, enggak biasa baki kunut. Udah saya tidak kunut. Masa saya seharusnya pendapat baki kunut, maksa-maksa masjid yang tidak biasa kunut saya harus baki kunut. Ribut lagi nanti sama jamaah masjid. Apa masjid ini jahar bismillah? Ya, jahar bismillah. Saya jahar bismillah. Apa masjid ini bismillah sir? Ya, kami sir di sini. Ya, saya sir bismillah. Tidak. Kenapa ribut-ribut? Nah, saya datang ke masjid tidak baki kunut. Maaf Pak, saya jadi imam dan saya mau baki kunut. Kalau Bapak dah mau, silahkan ganti jamaah yang lain. Kita yang datang bukan masjid kita. Ribut lagi. Subhanallah. Jangan fanatik terhadap pendapat kita. Dan ingat ada satu kaidah Imam Syafi'i berkata, ra'yi sawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus sawab. Pendapatku benar bisa jadi salah, pendapat orang lain salah bisa jadi benar. Tolong hafal. Pendapatku benar bisa jadi salah, pendapat orang lain salah bisa jadi benar. Apa yang saya sampaikan selama ini saya percaya dan yakin tidak bakal 100% diterima sama jamaah. Tidak mungkin 100%. Ada orang yang ikut pendapatku karena dia memang senang sama saya. Ini beda niat kan? Karena dia tidak mau mengikuti mana yang benar atau mana yang salah, tapi dia karena dia senang sama guru tersebut, senang sama ustaz ini, makanya dia ikutin. Bahkan ada yang berkata, pokoknya saya tidak mau tahu, kalau Syekh Ali yang bicara saya terima 100%. Jangan begitu. Jangan fanatik sama seorang. Jangan melihat siapa dia atau latar belakangnya. Tak usah berdulikan. Mau dia dari Madinah, mau dia dari mana saja. Tak usah tahu dan saya tidak mau tahu. Yang saya ingin tahu adalah isinya. Bermanfaat, ambil. Tidak bermanfaat, buang. Ustaznya itu tetap terhormat. Masuk masjid sebelum datang mau tahu apa ini latar belakang ustaz itu, dari mana, ini tidak jelas itu ustaz, saya tidak mau. Kalau tidak mau datang sudah diam, tidak usah sebarkan ke orang lain. Jangan ke sana macam-macam, tidak usah bikin fitnah, udah diamkan, biar orang sendiri milih mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Dan alhamdulillah kebenaran itu sesuai fitrah kita, tidak akan tersesat dari fitrah. Kalau fitrah pasti menunjukkan kepada kebenaran. Dan kita selalu di posisi ketika belajar bukan ingin tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi saya ingin belajar supaya saya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan niatnya aku mau belajar supaya tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu sudah salah niat. Anda berhak menyampaikan pendapatmu, tapi tidak berhak menyalahkan pendapat orang lain. Anda boleh sampaikan pendapat saya ini bid'ah, tidak boleh, sudah selesai, cukup menyampaikan pendapat. Tapi tidak berhak menggantungkan bid'ah itu terhadap orang-orang yang melakukannya, seolah-olah mereka ini kalian sesat dan kalian bakal dihisab oleh Allah, kalian bakal masuk neraka. Itu bukan hakmu. Itu bukan hakmu. Jadi anda sampaikan pendapat, ini benar, boleh. Ini boleh, tidak boleh. Ini sunnah, ini bid'ah. Sampaikan hanya pendapatmu, tapi jangan mengganggu perasaan orang lain, menyakiti orang lain dengan bahasa yang tidak benar. Hati-hati. Jangan harap satu saat NU sama Muhammadiyah bisa bersatu dalam satu pandangan. Tapi kita bisa bersatu untuk merapatkan saf-saf kita. Jamaah sekalian, kekuatan umat Islam bukan dari segi jumlah.
Tapi kekuatan kita, bagaimana kita mampu merapatkan saf kita. Sebagaimana bisa merapatkan saf kita di masjid, kita bisa merapatkan saf kita di luar masjid. Saling membantu, saling menutupi, saling mengisi, saling menolong. Karena kita tahu kebutuhan umat Islam itu. Kekuatan kita adalah kebersatuan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a. Bersatulah. Megang teguh dengan Alkitab dan sunnah Nabi Muhammad SAW, ajaran Islam. Kita tahu dan kita selalu membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dan ketika muncul dalam perbedaan di tengah kita, kita ingat ada kelompok manusia yang jauh lebih mulia dari kita, jauh lebih suci dari kita. Mereka sebelum meninggal dunia sudah mendapatkan ridha Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Itulah sahabat Nabi Muhammad. Mereka ahli bahasa Arab, faham wahyu, ada di zaman wahyu. Mereka belajar bersama Rasul. Cukup kemuliaan mereka mendapatkan ridha Allah dan guru mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba sahabat, Allah ridha sama mereka, bahkan dijamin masuk surga. Sebelum wafat, kira-kira perasaan mereka apa ketika datang kepada Rasulullah SAW kepada mereka? Kalian masuk surga, si fulan masuk surga, si fulan masuk surga, si fulan masuk surga. Kira-kira di malam itu ketika habis mendengar berita gembira dari Rasulullah SAW, dia masih hidup, kira-kira perasaannya apa ketika dia tidur? Perasaannya apa Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika datangnya Nabi Muhammad SAW? Dia berkata, wahai Aisyah, ada titipan salam. Dari siapa? Dari malaikat Jibril. Salam kepadamu. Allahu Akbar. Malaikat Jibril titip salam untuk Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan tambah lagi kata Rasulullah SAW, dan malaikat Jibril berkata, ada titipan salam untuk Khadijah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim salam untuk Siti Khadijah. Kira-kira perasaannya apa habis dia mendapatkan titipan salam dari Allah? Kira-kira di malam itu tidurnya bagaimana? Ini sahabat yang mendapatkan keistimewaan yang luar biasa, mengerti bahasa wahyu, tapi terjadi perbedaan di antara mereka. Bahkan yang saya kagumi ketika mempelajari sejarah sahabat, ketika seorang sahabat didatangin orang bertanya soal agama, bagaimana hukum ini misalnya. Kemudian habis dia bertanya si fulan, dia mencari sahabat yang lain, bagaimana pendapatmu? Sahabat yang lain bertanya, apakah kamu sudah bertanya yang lain? Kata orang itu, aku sudah bertanya si fulan sahabat. Apa kata sahabat yang kedua? Jawabanku sama dengan jawaban si fulan. Kadang-kadang ada orang jemaah suka mencari pandangan dan perbedaan. Saya setiap ada orang mengajukan pertanyaan, apalagi dalam hal perbedaan, saya suka bertanya, maaf, antum sudah bertanya sama kiai-kiai atau ustaz? Sudah. Terus kenapa tanya saya lagi? Ingin cari tahu. Jawaban mereka sama dengan jawaban saya. Wassalamualaikum. Sudah selesai. Jangan diberikan kesempatan orang hanya ingin cari tahu, nanti akhir ujungnya menjadi fitnah. Oh, ternyata ini jawabannya benar, berarti dia membenarkan satu dan menjatuhkan ustaz yang lain. Itu dah boleh. Saya kemarin terima ada kiriman WA. Saya tidak tahu dan saya tidak sempat mendengar isinya. Terlihat dari judulnya, dia kirimkan ke saya WA, waspadalah dari pemikiran Syekh Ali Jabir. Begitu saya melihat, saya tidak mau buka linknya. Saya langsung telepon kepada orang yang kirim. Urusan kamu apa kirim yang seperti ini? Apa syaitan tidak punya orang lain mewakili untuk bikin fitnah? Kamu jadi sekarang berwakilan dari syaitan, menyebarkan fitnah. Udah tidak usah tahu. Tidak, saya cuma ingin beritahu Syekh supaya hati-hati sama Ustaz si fulan. Apa urusan saya sama Ustaz?
mau senang-senang, dia mau caci maki saya, dia mau hina saya, urusan dia nanti sama Allah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabum. Saya bukan orang yang menghisab manusia. Bebas dia mau bicara apa saja. Prinsip saya satu, sebagaimana saya belajar sama guru saya. Kalau ada orang memberikan komentar, saya berdoa, ya Allah, kalau apa yang disampaikan si fulan benar, ternyata saya salah, ampunilah kesalahan saya. Ya Allah, ternyata komentar dia tidak benar, ampunilah dia. Sudah selesai. Kita saling mendoakan. Nah, harus saya balas. Dia ngomong ini, saya balas lagi. Dia balas kebicara lagi. Dia berantem. Nah, habis. Dah bakal habis. Sampai kapan? Besok dia terbitkan buku kesesatan si fulan. Saya balas lagi. Mau balas buku lagi. Aduh, fisik umat, tenaga umat, pemikiran umat dihancurkan untuk saling mendapat dan saling menghancurkan. Mengapa? Makanya orang Yahudi ketawain kita. Dilihat umat Islam saling berantem masalah urusan-urusan kecil. Sedangkan sahabat terjadi perbedaan. Ada satu cerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan golongan sahabat untuk salat asar di Bani Quraidah. Mohon Bapak Ibu fahami cerita ini. Ada Yahudi Kelompok kan di kota Madinah kan ada beberapa golongan Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Ada beberapa golongan. Ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa'. Mereka ada buat perjanjian sama Rasul. Apa isi perjanjian? Mereka boleh hidup di Madinah, tinggal di kota Madinah. Ini cerita sesudah hijrah. Mereka boleh tinggal di Madinah, aman, damai, bebas beraktivitas ibadah agama mereka, boleh berbisnis, tapi ada catatan. Kalau ada seorang musuh datang serangi kota Madinah, kalian punya dua pilihan. Ini bicara Rasul kepada Yahudi. Boleh anda bersama kami melawan musuh, atau kamu diam di tempat, tapi tidak boleh kalian bersama musuh lawan kami. Jelas gak perjanjian? Jadi anda tidak mau bersama kami, membela kami, melawan musuh, boleh, itu hak anda, boleh. Tapi anda tidak boleh bersama musuh lawan kami. Mengapa? Karena kami izinkan kamu tinggal di kota Madinah, aman, damai, kita menjaga agamamu, aktivitas ibadahmu, usaha-usahamu. Masa habis kami jaga semua, kamu nanti bersama musuh lawan kami? Orang Yahudi setuju, tanda tangan. Okey. Waktu perang Al-Ahzab, 10,000 pasukan Quraisy datang masuk kota Madinah. Perang Al-Khandaq, Al-Ahzab. Bani Quraidah mengkhianati perjanjian. Dia keluar dari dan membuka, karena kota Madinah di saat itu sudah tertutup, tidak bisa lewat. Ternyata orang Yahudi Bani Quraidah membuka jalur melalui kampung mereka supaya kufar Quraisy bisa masuk untuk serangi kota Madinah. Ini kan pengkhianat besar. Alhamdulillah Allah selamatkan dan Allah berikan pertolongan ya umat Islam dan bisa mengalahkan mereka. Habis itu apa? Habis selesai perang, mereka sudah pulang, selesai. Kemudian Rasulullah SAW mengutuskan beberapa sahabat untuk bertemu Bani Quraidah, membahas mengapa kalian mengkhianati perjanjian. Karena mengkhianati perjanjian itu di dalam perjanjian hukumannya adalah mati. Rasulullah SAW kirimkan sahabat, kalian salat asar di Bani Quraidah. Salat asar di Bani, maksudnya apa? Di kampung Bani Quraidah. Perjalanan dari Masjid Nabawi ke kampung Bani Quraidah cukup jauh. Mereka habis salat zuhur bersama Rasul, mereka jalan. Dalam perjalanan tiba waktu asar. Terjadilah berbeda pandangan di antara sahabat, pecah menjadi dua golongan. Satu, salat asar di jalan. Yang kedua, tidak mau salat asar di jalan. Dan dia berkata, aku ikuti perintah Rasul, salat asar di kampung Bani Quraidah. Udah, selesai masalah. Habis selesai jalan, melanjut. Selesai tugas, pulang. Ketika mereka sampai ke kampung Bani Quraidah, golongan yang kedua yang belum salat asar, ketika mereka tiba di Bani Quraidah, sudah tiba waktu maghrib.
Asar belum, maghrib sudah tiba. Mereka melaksanakan salat asar qada, kemudian salat maghrib. Habis selesai tugas, mereka pulang bertemu Rasul. Ya Rasulullah, terjadi perbedaan di antara kita di dalam perjalanan. Kelompok A salat asar karena salat di awal waktu lebih baik. Yang golongan kedua tidak mau karena mengikuti perintahmu ya Rasulullah, salat asar di Bani Quraidah. Kira-kira ya Rasulullah, siapa di antara kita yang benar? Rasul menjawab, dua-duanya benar. Satu perintah tapi beda pandangan. Tidak ada perbedaan, ini sumber perintah Nabi Muhammad. Tidak ada perbedaan, itu hadis. Tidak ada perbedaan, itu diucapkan oleh Rasul. Tapi yang terjadi perbedaan memahami perintah tersebut. Bagaimana bisa dipraktik, bagaimana bisa diamalkan, itulah yang menjadi perbedaan. Dan Rasulullah SAW membenarkan dua-duanya. Sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, kita tidak punya Rasul. Kita tidak punya Nabi Muhammad. Kalau ada masalah perbedaan, kita datang, ya Rasulullah, mohon maaf, ada perbedaan, siapa yang benar? Kalau Rasul masih ada, dan dia berkata, yang benar A, boleh. Atau yang benar B, kita ikuti. Tapi Rasul tidak ada. Berarti terimalah perbedaan yang ada. Kalau anda sudah memilih salah satunya, jangan merasa itu yang benar, tidak berhak untuk menyalahkan yang lain. Abalan, jangankan masalah fikih, ini kan masalah fikih, berbeda di antara sahabat. Bapak Ibu, masalah akidah pernah terjadi berbeda di antara sahabat. Ada orang berkata, ini kan akidah usul, ini akidah dasar agama, kita harus bersatu, tidak boleh berbeda pandangan dalam akidah. Akidah ada usul, ada furu'. Tidak semua usul, ada usul, ada furu'. Sama dengan fikih, ada usul, ada furu'. Di dalam perbedaan sahabat pernah terjadi dalam furu' akidah berbeda pendapat. Apa persoalan akidah berbeda pendapat di antara sahabat? Apakah Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj sudah melihat Allah atau tidak? Sudah melihat Allah atau tidak? Kira-kira apa? Kita tahu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah, betul? Dari Makkah ke Masjidil Aqsa, betul? Percaya? Dari Masjidil Aqsa ke mana? Langit ketujuh, inda sidratil al-muntaha. Dari disitulah bertemu dengan Allah. Pertanyaan saya, apakah bertemu Allah langsung atau hanya melihat cahaya Allah? Ayo, yang berkata langsung angkat tangan. Nabi Muhammad berjumpa langsung sama Allah. Angkat tangan, jangan malu-malu, tak apa-apa. Tak apa-apa. Udah ada yang mau angkat tangan sih? Mau angkat kaki? Hah? Yang melihat, Rasul melihat Allah langsung. Yang setuju angkat tangan. Oh, di belakang ini, lumayan. Terus yang berkata Nabi Muhammad tidak bertemu Allah tapi bertemu cahaya Allah, angkat tangan. Oh, ini beda pandangan, ini kan berbeda pendapat. Menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bertemu Allah langsung. Menurut Siti Aisyah, Nabi Muhammad tidak bertemu Allah tapi bertemu cahaya Allah. Itu kan berbeda pendapat. Tapi saya tidak pernah dengar Siti Aisyah menyesatkan Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Abbas menyalahkan Siti Aisyah. Apalagi perbedaan itu tidak ada kaitan dengan keselamatan kita di akhirat. Misal contoh, beredar satu kabar atau satu rekaman membahas masalah orang tua Nabi Muhammad. Yang bisa jawab insyaAllah saya kasih hadiah. Orang tua Nabi Muhammad masuk surga atau masuk neraka? Ayo. Yang kata masuk surga angkat tangan. Yang kata masuk neraka angkat tangan. Kemarin saya ada yang kirimkan melalui Instagram pertanyaan ini. Bagaimana
orang tua, posisi orang tua Nabi Muhammad SAW, apa masuk neraka atau masuk surga? Kira-kira saya jawab apa? Ayo, masuk surga atau neraka? Hah? Saya jawab, urusan kamu apa? Ini namanya dalam agama, ilmu tidak ada manfaatnya kita tahu. Mengapa? Karena tidak bakal ditanya oleh Allah, tidak bakal ditanya oleh munkar nakir. Mengapa kita sibarkan fitnah? Kalau sudah menjadi tradisi kebiasaan orang tahu Rasulullah SAW sebagai orang tua masuk surga, sudah tidak usah banyak lebar bahas. Masuk surga, masuk neraka, apa nanti, tidak ada urusan kita. Yang ditanya oleh Allah adalah salat kita, iman kita, akhlak kita, itu yang harus dijaga. Karena ini bisa menimbulkan fitnah, kehancuran umat. Itu gara-gara persoalan yang seperti ini. Karena menurut saya, persoalan ini adalah persoalan yang sensitif. Banyak orang bisa tidak terima kalau dibilang masuk neraka. Makanya tidak usah dibahas. Menurut saya tidak usah dibahas. Saya sering diajukan, tidak mau saya jawab. Karena itu bukan dalam area bertanggung jawab kita. Beda kalau duduk di majlis ilmu, yang duduk bersama kita adalah orang yang cerdas, luas ilmunya, memiliki banyak pandangan, fahami 4 mazhab, fahami bahasa Arab, dia fahami isi Quran, fahami nasikh mansukh, khas am, mutlak muqayyad, dia betul-betul mendalami agama. Kita di sini dialog. Ayo kita bersama-sama karena semua faham. Tapi bagi orang awam, apa yang mau dibahas? Apa yang mau dibahas? Teliti mendalami masalah ini, apa pandangan ulama ahlus sunnah, apalagi kata ini kata, terus orang awam tak bakal faham. Karena mereka maunya yang sederhana. Apalagi selama saya belajar di Indonesia atau bersama tinggal di Indonesia, saya sudah tahu karakter orang Indonesia. Maunya yang mudah, enak, dan masuk surga. Tidak usah yang pusing-pusing, tidak mau dia. Makanya jangan disusahkan. Itu daya berfikir. Maunya yang enak, mudah. Apalagi amalan. Amalan yang sederhana, mudah diingat, mudah diamalkan, mudah dihafal, dan dapat pahala besar. Sudah saja. Itu orang Indonesia. Sudah selesai. Bikin pusing, bikin tambah lagi bingung. Kalau orang yang sudah berilmu, belajar banyak, sudah duduk di sana, duduk di sini, belajar di Madinah, belajar di Mesir, belajar di Yaman, memiliki pandangan yang luas, memiliki wawasan yang besar, boleh duduk bersama secara ilmiah, kita gali masalah ini, kita masuki, kita detail, kita bahas. Tapi ini cocok sama-sama faham ilmu. Karena mereka tidak akan membawa perasaan yang berbeda atau bertentangan. Tapi bagi orang awam, menurut saya persoalan ini sensitif, tidak perlu dibahas. Tolong sampaikan kepada umat ilmu-ilmu yang bisa membuat umat ini memperbaiki ibadahnya, memperbaiki hubungannya sama Allah, memperbaiki akhlaknya, bisa menjaga kebersamaannya. Dan banyak contoh-contoh perbedaan-perbedaan di antara para sahabat, perbedaan di antara para ulama, termasuk perbedaan di antara mazhab sendiri, para mazhab sendiri, banyak. Saya akhiri satu contoh. Menyentuh wanita, apakah batal wudu atau tidak? Ayo, jom. Saya sebenarnya ingin akhiri cerita ini. Saya tidak ingin anda mendapatkan ilmu sebatas aku tahu batal wudu dan sudah pulang. Tidak. Tapi saya ingin memberikan hanya tambahan wawasan supaya anda bisa ketika menghadapi satu perbedaan, anda sudah punya wawasan yang luas dan melabangkan dada untuk menerima perbedaan. Jangan tujuannya saya mau tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jangan. Kalau sudah mau tahu siapa yang benar, siapa yang salah, berarti anda akan memilih satu dan menjatuhkan yang satu. Tapi saya ingin mencari yang terbaik.
Bukan fanatik ustaz, bukan fanatik kiai, bukan fanatik siapa-siapa. Saya hanya ingin tahu ibadah saya benar dan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua tujuan kita ingin mendapatkan ridha Allah dan amalan kita diterima di sisi Allah. Menyentuh wanita batal wudu atau tidak? Saya akan cerita pandangan mazhab untuk hanya memberikan tambahan wawasan. Menurut mazhab Imam Syafi'i batal. Menyentuh wanita batal. Menurut Imam Hanafi, bersentuhan yang dimaksud di dalam Al-Quran yang membatalkan wudu bukan bersentuhan kulit, tapi berhubungan suami istri. Karena dalam bahasa Arab, lamastum beda sama lamastum. Kalau di dalam Al-Quran bacaannya apa? Au lamastumun nisa. Kalau dalam bahasa Arab lamastum tidak bagi alif, lamastum berarti bersentuhan, lamastum berhubungan. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah termasuk ulama yang luar biasa. Bahkan disebut Imam Al-Fiqhil Akbar. Dalam ilmu fikih, imam yang paling akbar, yang paling agung, Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Maliki, persentuhan yang membawa syahwat. Ada orang walaupun bersalaman sama istrinya bisa lama-lama salamannya, tidak pulang-pulang. Syahwat, terbawa syahwat, terbawa godaan. Menurut Imam Hambali hampir sama dengan Imam Maliki. Syahwat dan sengaja. Kalau dia bersentuhan sengaja dan disertai dengan syahwat, batal wudu. Kalau tidak sengaja, tidak batal wudu. Kalau Imam Syafi'i tidak membahas sengaja, tidak sengaja, syahwat, tidak syahwat, menyentuh wanita, batal wudu. Saya orang awam. Saya orang awam. Bagaimana saya bisa mencari solusi dalam perbedaan ini? Oke? Ketika saya berjalan masuk masjid, masuk masjid tanpa sengaja menyentuh wanita pas di depan pintu masjid. Atau ada jemaah yang pingin foto kan, biasa penggemar ibu-ibu kan. Jadi pas mau maksa foto-foto, tersentuh. Dia yang datang foto sama saya tapi tersentuh. Saya kembali kepada, saya sebagai orang awam kembali kepada hati. Kalau saya merasa tadi tersentuh, tidak enak, saya mau salat, saya mau ambil air wudu. Ambil aja air wudu. Ada orang yang lain merasa tidak apa-apa. Saya tidak merasa apa-apa. Maksudnya persentuhan itu saya tidak sengaja begitu. Jadi saya merasa tidak perlu ambil air wudu. Saya langsung masuk ke masjid. Boleh enggak? Ya boleh. Dia tidak ada apa merasa sesuatu yang aneh gitu. Biasa-biasa aja. Bagaimana kita sebagai orang awam bisa saya posisikan? Kalau saya di tempat yang seperti majlis ini terjadi bersentuhan, ini kembali kepada anda masing-masing. Kalau anda merasa ada sesuatu kesalahan, saya merasa harus ambil air wudu karena saya tidak nyaman, ambil aja air wudu. Kalau anda merasa nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah, sah salatnya. Karena pernah di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW ketika habis wudu cium istrinya, kemudian masuk masjid, tidak ambil air wudu lagi. Walaupun hadis ini muncul berbeda pendapat antara ulama, tidak bisa disamakan orang manusia biasa sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad walaupun mencium istrinya tidak batal wudunya, karena Nabi Muhammad bisa menahan diri dari syahwatnya. Muncul perbedaan, ini semua perbedaan. Tapi coba, kalau setiap sentuhan wanita bersama laki-laki batal wudu. Kalau ada orang pendapat, mohon maaf Ustaz, ana tidak terima.
Yang anak tahu kalau batalu suntuh, batalu. Saya tidak mau tahu baki sahwat, saya tidak mau tahu baki sengaja tidak sengaja. Saya merasa tidak nyaman, begitu berada suntuhan sedikit pun saya langsung mau ambil air wudu. Apakah perilakunya salah? Ya tidak salah, dia benar. Tapi saya menajukan pertanyaan kepada dia. Bagaimana posisi bapa kalau lagi di tawaf? Pas umrah dan tawaf. Karena ada banyak kan laki perempuan tercampur. Dan setiap bapa pasti membawa istri, mendorong istrinya. Tak bisa kita menjaga ada lingkungan kanan kiri jamaah. Tersuntuh. Gimana posisi bapa? Apakah setiap bersuntuhan di saat wudu tawaf kita mau ambil air wudu? Gimana? Kan dia tadi kan protes, dia mau setiap bersentuhan harus ambil air wudu. Saya sekarang bertanya, gimana posisi bapa kalau lagi di area Ka'bah sedang tawaf, ribuan orang kanan kiri, pasti bersentuhan tidak akan mungkin terus terjaga. Gimana kalau bapa pendapatnya harus setiap sentuhan ada wudu? Berarti barangkali tawaf jamaah sudah pulang ke Indonesia, bapa belum selesai tawaf. Berat kan? Saya sebagai orang awam ingat, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Prinsip agama mudah, tidak ada yang membebani kita. Kalau ada sesuatu yang bisa menimbulkan sifat beban, berarti bukan dari agama. Ini kaidahnya untuk orang awam. Berarti kalau anda di masjid seperti ini tidak bisa disamakan hukum sebagaimana kita lagi di tawaf. Jadi mohon maaf, bisa berlaku mazhab Imam Syafi'i di sini, tapi belum tentu bisa berlaku mazhab Imam Syafi'i ketika kita di tawaf. Mengapa? Bukan karena saya suka Imam Syafi'i atau tidak senang Imam Syafi'i, tapi karena prinsip agama, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Prinsip agama memberi yang termudah, selama yang termudah itu tidak berdosa. Bahkan Rasulullah SAW ketika diberikan tawaran, pasti Rasulullah SAW memberi yang termudah bagi umatnya. Karena Rasul tidak ingin umatnya dibebankan dengan ibadah. Faham? Berarti jamaah sekalian kita masih butuh banyak belajar. Banyak belajar. Bisa satu ayat terjadi banyak berbeda pemahaman. Satu ayat tapi beda menimbulkan hukum dan pemahaman. Saya baca hukum fikih masalah jamak kasar. Kapan boleh jamak, tidak boleh kasar. Kapan boleh kasar, tidak boleh jamak. Kapan boleh jamak dan kasar. Tahu enggak saya ketemu apa? 42 berbeda pendapat. 42 berbeda pendapat. Artinya apa? Kalau ada di tengah jamaah 42 orang, masing-masing ambil satu pendapat, semuanya benar. Dan subhanallah, semakin banyak belajar, apalagi dalam perbedaan, wallahi semakin tahu diri bodoh. Tuh, ternyata selama ini saya fikir bintar agama, ternyata dah faham apa-apa. Dan saya bersyukur kepada Allah, Allah bawakan saya ke Indonesia. Karena mohon maaf, selama saya lahir besar di kota Madinah, belajar di kota Madinah, mulai dari SD sampai tamat kuliah, semua di Madinah, cuman hanya satu pandangan. Satu pemahaman, tidak tahu yang lain. Makanya begitu datang ke Indonesia, agama baru. Ini ada apa ini? Padahal Islam salah, Islam sini kan sama-sama Islam, tapi kok beda? Beda menamalkan, beda praktiknya, beda karakternya. Bingung saya. Kembali lagi kepada guru dan ulama, dan saya sampaikan. Dia tanya, kamu kemana? Saya ke Indonesia. Oh, hati-hati, beda di sana mazhab. Membuat saya semangat lagi. Anggap saya selama ini belajar sampai tamat kuliah, nol, tidak ada artinya, kosong. Makanya selama saya di Indonesia, justru semakin banyak belajar lingkungan, belajar perbedaan, masalah tahlil, masalah zikir berjamaah, masalah kunut, masalah luar biasa. Mohon maaf kalau seperti ini ada ibu-ibu
apa namanya, bapa-bapa, ini kan hampir sama walaupun ada batas. Kalau di Arab ini sesuatu mungkar besar. Mungkar besar ini. Makanya kalau saya misal lagi bawa, misal kita hadir acara begini, saya tidak bisa foto dan kirim ke grup ulama-ulama saya. Langsung semua diprotes ini. Saya dimarahi. Kok kamu duduk di depan ibu-ibu? Marah dia. Dia tahu-tahu di sini kebiasaan beda sama di sana. Jadi tidak bisa disamakan. Contoh sederhana, kalau di sini hormati ulama bagaimana? Biasanya cium tangan, ada yang cium tangan, ada yang tidak. Menurut saya mencium tangan, tidak mencium tangan itu bukan sesuatu persoalan. Tapi kira-kira boleh enggak kalau misal bapak-bapak bertemu seorang kiai atau habib yang usianya tua dan ulama besar, pas bertemu beliau mau mencium kepalanya, boleh enggak? Sopan enggak? Enggak sopan. Oh, kalau di Arab yang enggak sopan malah mencium tangannya. Justru yang sopan mencium kepalanya. Apalagi kalau ulamanya tinggi, orang yang datang mau salaman malah pendek. Gitu. Itu sudah biasa. Dari mana saya bisa tahu kalau saya tidak ada di Indonesia? Begitu saya datang ke Indonesia, orang pertama ketemu, saya tidak mau salah, karena tidak biasa. Bukan masalah hukum boleh atau tidak boleh, cuma masalah kebudayaan tidak biasa. Tapi lama-lama subhanallah. Makanya subhanallah, wallahi selama anda belajar belum tentu bisa berilmu kalau belum bisa menghidup dalam lingkungan yang berbeda. Di Indonesia, di Arab, apalagi di Afrika. Di Afrika banyakkan ikuti mazhab Maliki. Jadi ketika kita melihat orang yang selama ini kita di Madinah tahu begini. Kalau di Afrika, di Sudan dan lain-lain rata-rata melepaskan tangannya. Kalau saya melihat apa ini orang ini Syiah ini. Su'zan na'udzubillah. Karena kita anggap semua yang lain salah, hanya agama saya yang benar. Makanya kata guru saya, seorang ulama besar di Arab Saudi, kata beliau, sayang sekali kami belajar, selama belajar di Arab memang hanya belajar dalam satu pandangan. Pendapatku benar, yang lain semua sesat. Makanya muncullah pemahaman-pemahaman yang membenarkan diri, menyesatkan orang lain. Belajar di Arab benar, belajar di Mesir benar, belajar di Yaman benar, belajar di Indonesia benar. Ambillah yang bermanfaat, buang yang tidak bermanfaat. Jangan kita hanya melihat perbedaan itu dan menimbulkan perpecahan umat. Umat ini menghadapi banyak tantangan. Kita menghadapi persoalan yang lebih besar daripada persoalan perbedaan fikih. Dan fahami jamaah sekalian, apalagi 2018 ke 2019 umat Islam bakal diuji dengan ujian yang berat. Ulama bakal difitnah, habaib bakal dipecahkan. Banyak tantangan yang kita hadapi. Waspadalah, hati-hati. Kita tidak mau mengikuti bermacam-macam fitnah, tapi kita berdoa mudah-mudahan Allah lindungi ulama kita. Mudah-mudahan yang saya percaya, yang cerdas faham apa yang saya maksud. 2018 bakal jadi tahun yang terburuk untuk umat Islam. Bagaimana musalah faham, benar faham, itu terserah masing-masing. Tapi ingat, ini tidak akan berlalu biasa. 2018 bakal banyak tantangan yang kita hadapi. Dan yang membuat kita punya harapan dan kekuatan adalah kebersamaan kita. Bersamaan. Ada orang membawa isu fitnah, tolak. Jangan kita menjadi orang yang menyebarkan fitnah. Terlanjur kita terima di WA kita berita fitnah. Ulama, habaib, ada selingkuh, ada ini A, ada I, B. Kita tidak tahu kebenarannya, tidak tahu hakikat berita ini. Kalau sudah terlanjur kita baca, jangan coba-coba menyebarkan. Fitnah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu mengingkari kemungkaran, diamkan di tempat, jangan disebarkan.
Kadang-kadang kita merasa tersakiti, makanya kita sebarkan, ini kurang ajar itu orang, kita sebar, terlibat dalam fitnah. Jangan disebarkan. Udah, dan kita doa, na'udzubillahi min dzalik, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Karena mudah-mudahan dengan kekuatan kita menutupi sesama. Tidak ada yang tidak salah. Saya punya salah, para habaib punya salah, para kiai punya salah, semua punya salah, semua ulama ada yang punya salah, tidak semua benar, punya kebenaran, punya kesalahan. Tapi kita sejarah orang mukmin melihat yang positif lebih banyak daripada yang negatif. Kalau seorang punya sifat positif lebih banyak daripada negatif, itu berarti orang itu benar, karena tidak ada yang bisa sempurna. Yang maksum dari kesalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain bisa semua salah, bisa semua benar, bisa semua salah. Makanya lihatlah yang benar dan manfaatkan, tutupilah kesalahan dan doakan. Setuju? Mudah-mudahan Indonesia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak harap bisa terulang Indonesia dijajah, tapi mudah-mudahan dengan kebersamaan kita, karena di beberapa waktu, beberapa bulan lalu, subhanallah, luar biasa, berita sangat panas mengenai Indonesia. Ketika Indonesia menjadi bahasan dunia, termasuk di Amerika, di Arab, di TV Al Jazeera dan TV-TV yang lain. Bagaimana umat Islam ketika keluar damai, demo besar, aksi bela Islam, keluar jutaan umat, ini menjadi bahasan dunia. Ternyata umat Islam mampu dengan kebersamaannya, dengan kebersatuannya mendatangkan presiden di lapangan. Dan ini belum terjadi di dunia, itu baru di Indonesia. Tidak ada presiden manapun yang merespon aksi bela atau aksi demo, tidak ada. Tapi umat Islam dengan kebersamaannya, dengan kekuatannya, kebersamaannya bukan karena jumlahnya, tapi karena kebersamaan. Satu tujuan, satu target, lillahi ta'ala, ikhlas, membela Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan presiden datang. Makanya jamaah sekalian, ingat, kembali lagi, kekuatan kita, rapatkan saf kita. Sudah, kalau ada masalah di antara kita, ayo kita sama-sama saling memaafkan, saling mendoakan, saling menutupi, karena apa yang nanti kita hadapi wallahi bakal parah, tantangan yang berat. InsyaAllah saya percaya Bapak Ibu masih mempertahankan Islam iman, tapi yang saya khawatirkan anak dan cucu Bapak Ibu, apakah masih mereka Islam iman sampai akhir hayat? Apakah besok kalau kita dipanggil oleh Allah, anak dan cucu kita masih mau mendoakan kita karena dia Islam atau sudah murtad? Kita tidak tahu. Karena kita masih hidup saja melihat dengan mata sendiri betapa banyak tantangan dan fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah, dilindungi anak-anak kita, dilindungi keluarga kita, dan dilindungi negeri kita. Indonesia menjadi negeri yang ma'mur, baldatun tayyibatun rabbun ghafur, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang ikhlas melayani rakyatnya ya dzal jalali wal ikram. برحمتك يا أرحم الراحمين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.